Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiadi, NIM 1345, LK Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa itu motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang, sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Kebutuhan sama dengan dorongan sama dengan tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa satu, needs merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu termotivasi berprestasi diantaranya. Yang pertama, self-confidence atau percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality atau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, people oriented atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, task result oriented atau berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, future oriented atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Yang keenam, risk taker atau menyenangi tugas yang menantang,
tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang 11, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Yang ke-13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Bab ke-14, mempelajari lingkungan. Yang ke-15, berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Selanjutnya, karakter motivasi. A. Majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. B. Dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang ke-C, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Misalnya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Yang selanjutnya adalah faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk. Yang keenam, prosedurnya. Yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang kedelapan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. Yang 10, baru menjadi sulit. Yang 11, berada di lingkungan kerja yang baru. 12, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13, tidak memperoleh umpan balik yang membangun. Yang 14, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Yang ke-15, merasa diasingkan oleh teman-teman. Yang selanjutnya, teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya
Bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan, sebaliknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory dan teori harapan expectancy theory. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon 1997.2.141 lebih dikenal dengan kebutuhan model of organizational equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi baik yang berupa barang ataupun jasa kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu dalam pandangan sistem. Motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drives, dan komponen imbalan atau incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan tersebut tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori proses motivasi kerja atau V. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antaranya teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan V, valence, instrumentali, dan ekspektansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalistis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau mencapai prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa
tingkat pengharapan berkisar sekitar 0 sampai 1. Selanjutnya, motivasi dalam tingkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk bekerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Nyoyon Bakhtiar Irianto 1997.282 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from processes human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Pfaffenberger 1980.23 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar performance. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.